Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lutfiananto Afdal dari kelas 12 MM2. Di sini saya akan menceritakan asal-usul padi di masyarakat Modang. Konon, dahulu kala di hulu Sungai Keijin, di mana orang-orang Dayak Modang berasal, seorang kepala suku Modang bermimpi untuk mendapatkan benih padi yang baik harus mengorbankan darah gadis kemudian dicampur dengan benih-benih padi agar memiliki jiwa dan roh. Mimpi itu diberikan oleh Dewa Dwing Tebung Lenget, penguasa alam yang bertugas untuk memberi petunjuk bagi manusia di saat bumi menghadapi masalah. Dewa ini juga menerima perintah dari Tuhan pencipta alam, Pokjekea. Mereka memerintahkan manusia untuk membuat upacara buang sial yang kemudian dikenal dalam tradisi Modang sebagai Penhoa. Upacara ini dimaksudkan juga sebagai bersih diri dan kampung dari ancaman dan kutukan dewa-dewi yang bisa mengancam kehidupan warga. Upacara Penhoa dilaksanakan karena dipicu oleh kejadian aneh di komunitas Dayak Modang. Selama 5 tahun mereka tidak bisa memproduksi pangan. Setiap menanam padi, tumbuh ilalang. Pisang berubah menjadi pisang hutan. Tebu menjadi rumput gajah. Kepala kampung komunitas Modang yang dikenal dengan Wang Bit Petung mengumumkan dan memerintahkan kepada seluruh warga tentang pelaksanaan Penhoa. Selama 5 tahunan, warga yang tak bisa memproduksi padi ladang mereka mengkonsumsi sagu dan gula aren untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sang kepala suku Modang merelakan dirinya untuk dipenhoa dengan meminta kepada warga untuk membuat 15 ruas bambu yang panjangnya sekitar 4 meter lalu dia naik dan diikat lalu diputar kiri 7 kali dan kanan 8 kali. Setiap kali putaran dia tenggelamkan dalam air beberapa saat. Setelah penhoa, upacara selanjutnya adalah persiapan menanam benih atau yang dikenal dengan Ngwet Plai, memanggil roh Dewi Padi. Syaratnya adalah darah perempuan yang dicampur dengan benih yang dimaksudkan untuk memberi roh kepada padi. Keluarga kepala suku Dayak Modang harus merelakan putrinya yang cantik untuk dibunuh bernama Long Diang Luyong. Untuk diambil daging darahnya dicampur dengan benih padi. Upacara ini dilaksanakan untuk meminta restu kepada Dewi Padi yang dikenal dengan Luak Doh Tauk Naklong Ding Dam Liuh Lenget untuk datang memberkati padi yang akan ditanam agar warga dapat menuai padi yang berhasil baik untuk kehidupan sehari-hari. Di saat masih upacara ini berlangsung, ketika para penari Wan atau Hudok mengait roh padi dari kayangan di 4 penjuru angin untuk hadir di tempat upacara agar mereka dipastikan tidak rusak lagi, Dewi Padi mengutuslah 4 delegasi. 2 orang manusia Dayak Punan yang membawa kayu, babi, madu, dan ikan, sementara seorang lainnya membawa benih padi biasa dan ketan, dan 2 ekor monyet sejenis wawah berwarna hitam dan putih yang membawa bibit sayuran, kunyit, timun, dan lengkuas. "Kalian dari mana?" tanya kepala suku Modang. "Karena kalian memanggil-manggil Dewi Padi, maka kami datang diutus oleh Dewi Padi membawa apa yang kalian inginkan," kata perwakilan Dewi Padi. Mereka pun membagi benih yang datang dari kayangan itu kepada seluruh warga yang hadir pada saat itu. Benih padi yang sebesar biji salak itu diberikan 2-3 kepada kepala keluarga yang kemudian dicampur dengan benih yang lainnya untuk ditanam seterusnya. Warga Modang ketika itu lalu pulang dan mulai menanam benih-benih tersebut di ladang masing-masing. Dan ternyata padi mereka tumbuh subur. Mulai saat itu semua tanaman kembali seperti semula. Warga merasa riang karena ladang-ladang mereka kembali subur. Di ladang kepala suku Dayak Modang tumbuh 4 macam padi yang dianggap sebagai penanda kebaikan. Padi pertama yang mereka lihat muncul yang dikenal dengan padi Bung Letiak atau penanda akan benih yang bagus. Benih yang kedua muncul Hewe Guakgui atau tangkai buah rotan. Benih ini sebagai penanda kualitas hidup akan meningkat. Padi ketiga Hewe Nyah Lean. Padi ini sebagai penanda usaha akan berhasil, mencari rezeki mudah. Dan yang keempat padi Plai Tejuk atau padi paling tinggi, yang dikenal sebagai Raja Padi sebagai penanda warga sehat dan panjang umur. Setelah 4 macam padi itu tumbuh matang,
Warga mencabut sampai ke akar-akarnya, kemudian dibawa ke kampung, lalu mereka membuat upacara besar-besaran. Mereka pesta selama 7 hari 7 malam dan menyembelih binatang seperti babi dan ayam. Darahnya lalu dicampur benih padi itu untuk kemudian ditanam musim tanam setahun berikutnya. Sebagian dicampur dengan benih yang akan ditanam, sebagian lainnya disimpan dalam lubang padi. Hingga kini, orang-orang Modang jika akan menanam benih selalu dicampur dengan darah, minimal darah ayam jago. Pembelajaran yang dapat diambil dari cerita asal-usul padi di masyarakat Modang. Yang pertama, bahwa pemimpin yang bertanggung jawab selalu memperhatikan rakyatnya. Dalam situasi darurat, pemimpin harus rela mengorbankan apa saja termasuk anaknya untuk menyelamatkan manusia dari bencana kelaparan. Yang kedua, manusia harus menghargai padi. Jangan merusaknya seperti lahan padi yang diubah dan dirusak untuk kepentingan ekonomi sesaat. Sebab padi adalah salah satu makanan pokok umat manusia. Merusak padi sama dengan merusak manusia. Menghormati padi sama dengan menghormati manusia lainnya.